Halo, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku akan bahas salah satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham DMAS atau Delta Mas. Nah, ini websitenya ya, deltamas.id. Deltamas.id itu nama perusahaannya adalah, kita cari tahu dulu. Ini by the way, Delta Mas ini di bawah grup Sinarmas Land. Ini ada ya, Sinarmas Land. Bahkan di sini ada Eka Cipta Foundation. Jadi ini satu grup dari Sinarmas Land. Nah, ini Delta Mas. Sekilas perseroan. Nah, ini mereka bergerak di bidang properti. Nah, ini nama perusahaannya Pura Delta Lestari Tbk. Oke. Mereka didirikannya di tahun berapa ya? Kita coba cari tahu. Mereka berdirinya, mungkin kita sejarah singkat ya. Sejarah singkat, mereka berdirinya di 93. Nggak lama ya, tapi mereka udah lewatin 98, berarti harusnya aman ya. Kan 98 itu ada krisis ekonomi, mereka udah lewat, jadi aman. Dan mereka bahkan lewatin masa COVID juga, 2 kali krisis mereka masih aman. Di websitenya kalian ngecek sendiri ya. Di sini ada berbagai informasi tentang perusahaan mereka ya, ada tentang produknya mereka, profilnya mereka, dan ini juga ada laporan keuangan dan laporan tahunan. Kalian bisa lihat sendiri produk, fasilitas, dan lain-lain. Ini di deltamas.id. Kita sebutnya Deltamas aja ya. Nah, ini profil singkatnya di halaman IDX. Mereka IPO di tahun 2015, pengembang dan operator real estate. Jadi mereka selain jual properti, mereka juga ada bisnis operator juga di perumahan ya mungkin ya. Dan ini direktur dan komisarisnya nggak perlu dicek lagi karena kita tahu ini di bawah kendali Sinarmas. Tapi tidak ada salahnya kalian ngetik nama-nama mereka di Google Search, cari apakah ada skandal buruk atau tidak. Kalau ada berarti harus hati-hati, kalau tidak ada berarti bagus. Nih, kalian ketik aja nama-nama mereka di Google Search. Komposisi pemegang saham. Nah, ini aku juga suka. Pengendalinya di atas 51%, sementara di masyarakatnya jumlahnya kecil. Jadi komposisi yang aku suka itu ada pengendali di atas 51% dan di masyarakatnya itu jumlah lembar saham beredarnya sedikit di masyarakat. Ini dua poin yang aku suka dari komposisi pemegang saham. Oke, kita lanjut ya ke bagian laporan keuangan. Nah, ini bagian aset lancarnya, kita lihat persediaannya lumayan banyak loh. Ini dalam disajikan dalam rupiah, berarti ini benar-benar rupiah penuh ya. Ini 2 triliun 2,5 T, sementara kasnya 1,1 T. Ini kasnya banyak banget nih, aku suka. Persediaan, kita lihat nomor 6 persediaannya apa aja. Nomor 6, apakah tanah atau properti yang sudah dibangun dan siap untuk dijual? Kita nomor 6 sudah lewat. Nah, ini dia. Nah, ini nih. Jadi persediaan itu ada bagian dari tanah dan bangunan yang sedang dikembangkan 2,5 T, tanah yang belum dikembangkan 2,1 T. Dikurangi bagian aset lancar. Bagian aset tidak lancar ini, yang lancarnya 2,5 T, yang tidak lancar 2,1 T. Oke. Oke sih, itu aja informasinya. Jadi, lebih ke ini ya, lebih ke sedang pembangunan 2,5 T, tanah yang belum dikembangkan 2,1 T. Oke, ini bagus nih. Land banknya masih lumayan banyak, 2 T-an. Jadi, persediaan lancarnya yang ini nih. Tadi kan sudah dikurangin yang tidak lancar ya. Ini sedang dibangun. Dan siap setelah dibangun, mungkin akan siap dijual gitu kan. Dan total-totalnya aset lancarnya 4T ya. 4T ini kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka.
hanya 745 miliar. Kecil. Sementara yang posisi terbesarnya ini hanya liabilitas kontrak ya. Liabilitas kontrak kemungkinan ini artinya kita lihat dulu ya 18. Maksudnya apa? Liabilitas kontrak. Liabilitas kontrak ini dia. Aku kecilin notifikasi HP ku dulu, agak lumayan berisik. Oke, sebentar ya. Oke, sudah dikecilkan. Ini aku on the spot nih, analisa sahamnya, jadi tidak dipersiapkan dulu, jadi nggak apa-apa lah ya. Nah, ini liabilitas kontraknya. Liabilitas kontrak merupakan uang muka penjualan persediaan real estate yang diterima pelanggan yang kewajibannya belum terpenuhi. Oh, jadi artinya mereka akan menyerahkan rumah atau properti kepada konsumen. Jadi mereka utangnya segini. Jadi mereka udah terima duit ya. Ceritanya mereka udah terima DP, namun mereka belum kasih rumah senilai segini. Gitu. Jadi ini cuma kasih rumah sih, bukan kasih duit. Jadi aman banget lah secara cash ya. Ini utang rumah, bukan utang uang, tapi utang rumah untuk kasih ke konsumen. Jadi kecil, dikurangin kopek, berarti mereka hanya keluar uang sekitar 200 miliaran, sementara uang mereka cashnya itu 1T lebih. So, jadi utang jangka pendek mereka resikonya kecil sekali. Kita lihat total utang mereka ya. Ini utang jangka panjang mereka. Total utang mereka pun 800 miliar. Dan uang cash mereka masih bisa bayar. Maksudnya dengan uang cash mereka bisa lunasi dengan penuh gitu. So, utang mereka aman banget. Benar-benar aman utang mereka. Resikonya sangat kecil ya. Kita bandingkan modal utang dengan modal investor, lebih besar modal investor yang modal utang 800 miliar, modal investor 5,9T. Berarti ini benar-benar aman banget ini. Ini perusahaan yang jauh daripada resiko utang. Jadi udah oke lah ya, dari sisi utang, mereka oke banget, utangnya kecil. Pendapatan usaha mereka turun ya, dari 2021 di 1,3T turun ke 1,2T. Beban pokoknya menurun. Ini beban pokoknya turunnya lumayan banyak. Kita lihat turunnya karena apa? Di nomor 28. 28. Nah, ini dia. Oh, mereka ini beban pokok penjualan industri. Pembangunan ya. Pembangunan untuk industrinya mengecil. Ya, ininya mengecil. Untuk industrinya mengecil. Oke. Kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, ada beban biaya di industrinya mengecil ya. Pembangunan di wilayah industri. Akibatnya laba kotor mereka meningkat. Ya. Meskipun omset mereka turun karena beban pokok pendapatannya turun, akhirnya laba kotor mereka meningkat dari 739 miliar naik ke 881 miliar. Ini lumayan banyak loh. Beban umum administrasi meningkat, jadi laba usaha mereka juga meningkat ya, karena ini kuncinya di sini. Ini turun banyak, akhirnya laba usaha meningkat. 593 naik ke 730, turun lagi ke laba periode berjalan. Yang lain-lainnya ada? Nggak ada sih, nggak ada yang signifikan. Jadi benar, laba akhirnya akibatnya karena beban pokok pendapatannya turun, jadi laba bersih mereka meningkat dari 634 miliar ke 768 miliar. Kinerja laporan laba rugi mereka bagus karena ada beban yang turun ya. Kita masuk ke arus kas. Arus kas ya, ini dia positif, berarti bagus banget. Apakah ada utang bank? Nggak ada ya. Utang bank pun nggak ada, hanya ada pembayaran dividen. So far, laporan keuangan tiga mereka ini bagus ya, bagus banget. Utangnya kecil, hampir nggak ada. Terutama utang bank kita lihat hampir nggak ada ya. Dan uang cashnya banyak.
satu poin yang aku suka, uang cashnya banyak, utangnya kecil. Jadi semua utangnya bisa dibayar pakai uang cash langsung lunas segitu aja. Itu yang paling menarik. Meskipun omsetnya turun, biaya mereka bisa mereka tekan hingga laba bersihnya meningkat. Ini yang poin yang menarik juga ya. Laba bersih meningkat dan arus kas mereka positif, dan mereka tidak tidak ada utang sepertinya ya. Tidak menambah utang ya. Dari tahun 2021 pun mereka tidak ada utang. Jadi mereka tidak pinjam uang. Ini menarik dari 2001, 2022 mereka nggak pinjam utang. Nah ini yang menarik dari Delta Mas. Laporan keuangan kuartal 3 mereka menarik secara keuangan yang menarik. Nah di sini pun kelihatan ini bersih dari merah-merah. Kita lihat dari ekuitas dulu. Ekuitas, kenapa kita harus lihat dari ekuitas dulu? Karena kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi kalau kita mau beli yang saham naik dalam jangka panjang, kita harus lihat ekuitasnya naik setiap tahun. Ini dari tahun 2014 sampai 2022 ekuitasnya menurun ya. Nah ini menurun karena apa nih? Kok dari 2019 ke 2020 berkurang gitu kan? Mungkin ini karena COVID ya, ada uang cash yang dikeluarin untuk bayar dividen. Biasa ini berkurang karena ada pembayaran dividen. Ini ekuitas berkurang karena pembayaran dividen dan laba bersihnya turun. Jadi kalau misalnya laba bersihnya turun, dividen bayarnya banyak, ini ekuitas akan berkurang. Gitu. Jadi dua faktor itu aja sih. Laba bersihnya turun, pembayaran dividennya besar, ini akan berkurang. Ini juga sama, ini menurun, laba bersihnya turun ya, laba bersihnya turun, dividennya tetap tinggi, akhirnya ekuitasnya turun. Ini mulai ada perbaikan kinerja ya, laba bersihnya mulai naik, dividennya tetap kali ya, jadi akhirnya ekuitasnya meningkat. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang sih ini kurang oke ya, karena ekuitasnya berkurang. Mereka tidak tidak mengambil jalur pertumbuhan ekuitas, tapi mereka mengambil jalur pembagian dividen yang besar. Nah, ini kita lihat ya, dividen yield mereka sampai 9,2%. Ini gede banget loh. Ini gede banget. Jadi mereka korbankan pertumbuhan ekuitas untuk membayar dividen yang besar. Gitu. Ini omsetnya naik turun. Kita lihat ya. Omsetnya naik turun. Nggak stabil. Laba bersihnya juga naik turun, nggak stabil. Arus kasnya selalu positif. Ekuitasnya malah justru turun. Namun, bisnis mereka itu sangat sehat dari sisi keuangan karena arus kasnya selalu masuk positif dan setiap tahun mereka mencetak laba bersih yang positif. Yang penting bisnis mereka itu ibaratnya selalu menghasilkan laba. Jadi mereka nggak mengejar pertumbuhan, tapi mereka mengejar arus kas atau uang cash yang masuk. Nah ini yang menarik. Jadi bisnis mereka sehat ya. Bisnis sangat sehat. Utang super kecil. Uang kas banyak. Setiap tahun uang kas yang masuk banyak. Nah ini bisnis mereka benar-benar sehat. Uang cash yang masuk itu banyak banget. Ini nih, banyak banget. Hingga mereka bisa bagi dividen yang cukup tinggi lah. Secara valuasi ya, di harga 163, PE rasio mereka 7,68 kali, PVBR mereka 1,31 kali, dividen yield mereka 9%. Wah ini tinggi banget. Ini udah menyamai obligasi sebenarnya. Ini berarti valuasinya aku anggap murah ya. Ini menurut opiniku, mungkin opini orang lain bisa mahal, bisa wajar, tapi aku anggap ini murah karena dividen yieldnya tinggi, PVBR-nya nggak sampai 2, PE rasionya masih di bawah 10, ini aku anggap murah. Gitu. Ini overall bisnis mereka sehat, meskipun omset mereka naik turun, laba bersih mereka naik turun, arus kas ini masuknya banyak banget, ratusan miliar, ekuitas turun nggak apa-apa, karena mereka bagi dividennya besar. Gitu. Jadi ini bisa jadi perusahaan yang fokus untuk pembagian dividen yang besar. Jadi bagi kalian yang mengincar dividen ya ini
Demas ini salah satu pilihan terbaik untuk mendapatkan dividen yang besar. Ini nggak bisa ngincer harga sih, ini nggak bisa ngincer kenaikan harga saham. Ini lebih tepatnya fokus utamanya mengincar dividen yield setiap tahun gitu. Oke, kita lihat presentasi mereka di lewat materi public expose ya. Mereka dilakukan di September 2022. Beberapa bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu mungkin ya. Tentang perusahaan pengembang kota terpadu unggulan di timur Jakarta. Jadi mereka fokusnya di Jakarta Timur. Ini Sinarmas Land joint venture ya. Joint venture itu mungkin satu grup kali ya. Ya, mereka fokusnya di Cikarang, Bekasi, atau Jakarta Timur. Berdiri sejak 93, IPO 2015. Nah, ini jejak langkah perusahaan. Kalian nanti bisa lihat di website sebenarnya. Ini kita lewatin aja ya. Ini kita lihat sedikit lah ya. Proyek hunian pertama segala macam. Kita cari nama yang terkenal mungkin akses jalan tol ke Greenland International Industrial Center. Mungkin orang-orang Bekasi atau Jakarta Timur yang lebih ngerti beginian ya. Kalau yang daerah lain mungkin nggak begitu mengerti. Tencura bersama Sinarmas Land dan Sojitz Corporation. Platform pemasaran internasional yang kuat dan kemitraan strategis konglomerasi perdagangan umum dengan jaringan internasional di 50 negara tercatat di TSE. Kalau ini tercatat di SGX Sojitz. Wah, ini kerjasamanya oke nih. Publiknya 17%, ini aku suka nih. Nah, Sinarmas Land pegang 57%. Ya, ini di bawah grup Sinarmas, jadinya otomatis. Ini komposisi pemegang saham yang ideal menurutku ya. Pabriknya kecil, ada pengendali di atas 51%. Ini ideal banget. Ini aku suka nih komposisinya. Nah, jajaran direksi, kalian tahu ya grup Sinarmas, jadi aku lewatin aja. Kalian kalau mau tahu jejak Sinarmas ya ketik di Google aja. Bisa banyak informasi yang keluar tentang Sinarmas. Nah, ini tentang bisnis model terintegrasi, ada permintaan hunian, infrastruktur sosial, dan lain-lain ya. Permintaan komersil. Tentang perseroan lokasi kota Delta Mas, ya mereka lebih bermain di area timur Jakarta. Cikarang, ini di mereka tulis ada Cikarang juga, Bekasi, dan lain-lain. Tentang perseroan lokasi dari kota Delta Mas, ya mereka lebih ke arah timur sih, lebih tepatnya. Bekasi bahkan lewat dikit. Aset langsung tol Jakarta Cikampek, update operasional, master plan yang solid dengan cadangan lahan yang besar. Nah, ini paling penting dari perusahaan properti atau pengembang ya. Mereka harus punya cadangan lahan yang besar. Ini yang paling penting. Industrial total 1.000 hektar ya. Industri komersial hunian. Kawasan perseroan Greenland International Industrial Center. Tentang perseroan kawasan industri. Mayoritas industri dari Jepang. Fasilitas klik, objek vital nasional. Jadi di ini mereka Greenland International Industrial, mereka ada Suzuki, Honda Motor, Hyundai Motor, dan lain-lain. Jadi sudah dipegang oleh brand-brand yang lumayan terkenal. Menarik beragam pelanggan dari berbagai sektor. Oh, ini pantas, ini hasilnya bagus. Ini bagus banget, ini cakep nih. Meskipun mereka nggak naik, tapi menurutku cakep karena mereka selalu positif di arus kasnya. Ini nih, uang cash yang masuk, fokusnya di sini. Uang cash yang masuk itu banyak. Karena ya ini klien-klien mereka bagus, besar-besar. Wah, Hyundai, Bosch, dan lain-lain.
keunggulan kompetitif utama GIIC Kota Delta Mas. Cadangan lahan yang luas dengan fleksibilitas ukuran bentuk, konsep hijau ramah, bisnis model terbaru, dan lain-lain ya. Fasilitasnya banyak juga, ada air bersih dan lain-lain. Tentang perseroan kawasan industri, pengembangan zona kawasan industri baru di GIIC Kota Delta Mas didedikasikan untuk data center atau industri lain yang membutuhkan spesifikasi terkait. Oke, ini mereka udah siapin untuk data center ya. Ini ada jaringan serat optik, pasokan listrik, dan lain-lain. Pengembangan area komersial dan fasilitas umum. Nah, mitra keluarga, ini ada hiburannya juga, apartemen dan lain-lain. Mereka udah sediakan juga tempat tinggal, apartemen, Hyatt Mall, Starbucks Cafe, dan lain-lain. Pasti ada lah semua penunjang untuk kebutuhan ya. Pengembangan kawasan hunian, perumahan di dalam klaster, fasilitas clubhouse, dan lain-lain. Will to sell, pembangunan setiap unit akan dimulai setelah uang muka. Total unit terjual sekitar 3.000 unit. Update pada area hunian, residensial kan hunian ya. Penjual saat ini Naraya Park, Woodchester, Savasa. Jadi mereka masih terus berjualan. Pengembangan keberlanjutan, pengembangan real estate terbaik, konsep kota terpadu, kawasan one stop living yang berkelanjutan didukung fasilitas utilitas yang komprehensif. Nah, ini industrinya mereka ada, dan industri kan mereka kalau misalnya rumah jauh kan males kan, akhirnya mereka bangun hunian. Kalau hunian nggak ada entertain kan males juga kan, ya udah mereka bangun entertain. Nah, terus mereka butuh sekolah, dan mereka ada butuh sekolah. Ada kawasan hijau kalau misalnya mereka pengen yang melihat yang hijau-hijau. Ini ada kantor juga. Jadi ini benar-benar one stop living sih. Ya nggak heran kalau uang cash yang masuk ini banyak banget, tebel, dan dividen yieldnya tinggi. Nggak heran. Oke, peduli perubahan iklim dan lingkungan. Ini basa-basi aja menurutku ya. Tapi kalau mereka benar-benar melakukan hal itu ya, itu bagus. Bertumbuh bersama masyarakat lokal dan pendidikan berkelanjutan. Ya ini lewatin aja. Penghargaan dan pengakuan lewatin aja. Informasi keuangan, kita udah lihat keuangannya, jadi kita lewatin aja ya. Tapi untuk data kita perlu. Misalnya data penjualan hunian, penjualan industrial, dan lain-lain. Itu kita perlu. Nah, kayak semacam ini ya. Industri lebih banyak mereka. Nah, ini dia. Tebal banget, 75% industri. Hunian 17%. Nah, ini yang bikin bisnis mereka sehat ya. Jadi yang beli produk mereka itu adalah perusahaan yang menghasilkan uang. Akhirnya uang yang ngalir ke mereka pun juga banyak. Mereka nggak jual ke konsumen untuk konsumsi kayak rumah hunian, karena untuk jualan hunian itu lumayan sulit karena uang mereka terbatas. Tapi kalau mereka jual lahan ke pabrik, itu lebih ada uangnya. Komersial ada nih 5%, ada penyewaan sekitar 1%, hotel 0,71%. Ini di 2021 ya, tapi di 2022 ini meningkat industrialnya. Sementara itu komersialnya juga naik ini, naik lumayan banyak 16%, hunian justru menyusut. Karena seperti aku bilang tadi, kalau yang untuk konsumsi untuk rumah hunian ya uang terbatas. Namun kalau untuk pebisnis, mereka punya uang banyak, mereka akan beli lah untuk beli pabrik, beli ruko, dan beli kantor dan sebagainya macamnya ya. Ini makanya komersil meningkat, industrial meningkat. Ini target market yang menurutku cukup bagus dibanding mereka jualan ke konsumen akhir yang beli rumah itu atau beli apartemen. Lebih baik mereka fokus ke yang
businessman gitu. Ini fokus ke perusahaan lebih tepatnya, bukan businessman, ke perusahaan ya. Ini hunian mereka menurun dari 101 ke 23, industri mereka meningkat 2 kali lipat, komersial ini naik 3 kali lipat lebih, hotel turun, sewa naik. Ini bagus. Return optimal untuk pemegang saham. Oh, ini harga saham kali ya. Ini apa sih? Ini dividen, sorry. Yang biru-biru ini dividen ya. Dividen mereka tinggi ya. Ini aku suka banget. Kas dan setara kas ini mereka kasnya lumayan banyak. Nah, saat ini perseroan tidak memiliki hutang atau pinjaman. Wah, ini suka banget nih gue nih. Cashnya banyak, pinjamannya tipis. Ini seperti aku bilang tadi kan. Utang super kecil, uang cash banyak. Ini perusahaan idaman. Makanya mereka nggak fokus di pertumbuhan ekuitas, tapi mereka fokusnya di sini, dividen yield yang tinggi. Kita lihat poin lainnya, keuangan lewatin aja. Oke, itu aja. Ini menarik. Mereka udah kasih tahu mereka bukan fokus di, kalau kita lihat memang mereka bukan fokus di harga saham yang naik, tapi mereka fokus di dividen yield yang tinggi sambil mereka mempertahankan rasio PE rasio yang rendah, PVB yang rendah. Tapi dividen yield tinggi. Kenapa? Karena uang cash yang masuk itu tebal banget. Gitu. Kenapa uang cash yang masuk tebal? Karena target mereka itu adalah ini. Nah ini untuk industri dan untuk komersial. Wah ini banyak banget nih, tebal sekali. Apalagi industri. Ini pabrik-pabrik ya. Gitu. Oke, ini menarik. Kita masuk ke tanya jawab. Yang hadir itu 433 peserta, ini banyak banget. Berapa persen dari marketing sales di-generate menjadi revenue untuk tahun 2022? Marketing sales dapat dicatatkan menjadi revenue setelah searah terima lahan. Secara konservatif, pada umumnya 50% marketing sales dapat dibekukan menjadi revenue di tahun yang sama, tergantung dari pembayaran dan serah terima. Jadi setelah serah terima ya, baru bisa dianggap sebagai revenue. Namun demikian tentunya ada marketing sales dari tahun sebelumnya yang dapat dibukukan di tahun ini juga. Jadi tahun sebelumnya juga bisa masuk. Oke. Berapa target top line dan bottom line? Ini top line artinya omset, bottom line artinya laba bersih. Omset diperkirakan sekitar 1,6 T sampai 1,7 T. Ini tahun ini maksudnya 2022 ya. Nah, jadi targetnya di full year ini jadi 1,6 sampai 1,7, lebih dari 2021. Jadi kalau mereka targetnya bisa kecapai, ini jadi perusahaan yang bagus. Sedangkan bottom line diperkirakan sekitar 50% sampai 55% dari top line. Ini sekitar berarti 800 ini dong, miliar dong. Oh iya bener. Ini margin mereka tebal sekali ya. Ini margin mereka tebal banget. Ini perusahaan ini marginnya tebal. Makanya uang cashnya yang masuk banyak. Wah ini marginnya tebal sekali. Dari laba bersih loh, bukan dari laba kotor loh. Wah ini 50% dari omset loh. Laba bersihnya marginnya 50% dari omset, ini tebal banget. Nggak heran uang cashnya banyak. Nggak heran. Wah ini bisnis yang menarik. Ini sangat menarik. Top line, oke. Ini udah jelas ya. Berapa luas land bank saat ini? Saat ini masih ada land bank lahan industri sekitar 500 hektar, di mana jumlah land bank saat ini masih cukup untuk 5-6 tahun ke depan. Kedepannya kami akan terus menambah land bank. Oke. Yang penting uang cash masuk lumayan banyak lah ya. Ini batasnya hanya 5-6 tahun ke depan, jadi mereka harus beli lahan baru lagi. Bagaimana risiko kenaikan suku bunga pada pasar properti? Apakah hal tersebut berdampak pada perseroan? Kenaikan suku bunga lebih banyak berpengaruh pada segmen hunian. Ya, aku setuju. Karena yang beli itu konsumen akhir yang banyak didukung oleh produk KPR. Adapun bisnis perseroan berfokus pada segmen lahan industri. Nah, kan aku bilang kan, mereka fokusnya di sini industri dan komersial. Jadi sepertinya no efek karena uang mereka banyak.
di mana resiko kenaikan suku bunga tidak berdampak secara signifikan. Perseroan juga tidak terpapar secara signifikan terhadap resiko mata uang karena perseroan tidak memiliki pinjaman. Wah, ini mantap ini. Baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing lainnya. Ini bisnis mereka dijalankan dengan baik. Terkait dengan data center, apakah Dimas nantinya akan menjadi pemain juga atau hanya sekedar menyediakan lahan dan infrastrukturnya? Mungkin kita baca dulu ya. Data center merupakan bisnis yang sangat menarik karena banyaknya pemain global yang masuk ke dalam bisnis data center ya. Hal ini juga didorong dengan adanya peraturan pemerintah mengenai data center di Indonesia dan masifnya transformasi digital di masyarakat belakangan saat ini. Saat ini persoalan hanya menyediakan lahan dan infrastruktur untuk data center. Namun kami tidak menutup mata jika kedepannya ada peluang dari bisnis ini. Oke, mereka nggak tertutup ya. Mereka membuka peluang gitu. Tapi mereka saat ini hanya menyediakan lahan dan infrastrukturnya aja. Capex untuk 2022 dan 2023 masih di level yang kurang lebih hampir sama setiap tahun, kisaran 800 miliar sampai 900 miliar per tahun. Oke, bagus. Ini mereka pakai uang cash ya. Terkait kebijakan dividen, apakah ada dividen interim? 30% dari net profit. Wah, ini lumayan nih. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perseroan membagikan lebih dari 30% dari net profit, di mana pembagian jumlah dividen tersebut memperhitungkan ketersediaan cash dari perusahaan dan kebutuhan dana untuk ekspansi. Bagus, ini jawaban. Ini tinggi banget loh. Ini 30% aja dapatnya segini loh. 30% dapatnya segini. Ini gede banget dividen. Ini benar-benar ini saham buat mengambil dividen ya. Kalau investor mau ngambil dividen ya Demas salah satunya. Apakah ada rencana Demas untuk mengakuisisi lahan di sekitar IKN mengingat industri data center akan sangat dibutuhkan di IKN? Untuk saat ini perseroan masih wait and see melihat peluang yang ada di IKN. Saat ini perseroan masih fokus mengembangkan kota Delta Mas. Ya ini garap ini dulu aja soal IKN belakangan. Sedangkan untuk ekspansi masih berfokus di area-area potensial di sekitar Delta Mas untuk pengembangan IKN sepertinya belum dalam waktu yang dekat. Ini oke nih bagus. Ini garap ini dulu sampai full, sampai semua fasilitas terpenuhi ya. Berapa harga meter persegi untuk kawasan industri, komersial, dan residensial? 3 jutaan untuk industri ya, terutama data center. Residensial 5 juta hingga 6 juta, komersial 7 sampai 8,5 juta per meter persegi. Selanjutnya, berapa porsi kontribusi recurring dan non-recurring dari Delta Mas? Kontribusi recurring income berasal dari hotel, gedung, atau pabrik sewa, pengelolaan lingkungan, suplai air bersih, pengelolaan air limbah, dan secara sejumlah belum terlalu signifikan terhadap revenues. Jadi belum ya, kecil banget berarti. Kalau dia nggak mau jelasin berarti kecil banget. Oke, pertanyaan dari Bapak Kafur ya. Dengan target marketing sales 1,8 triliun di tahun 2022, kira-kira berapa target labanya? Ini ya, udah dijelasin ya. Sekitar 55% laba ini marginnya gila, tebal banget ini. Masya Allah, ini marginnya tebal banget. Bagaimana strategi Demas terkait pengembangan lahan industri untuk... Ini kayak udah ya? Ini udah sih. Bisnis data center sangat menarik. Area khusus sekitar 300 hektar berteknologi tinggi dengan infrastruktur penunjang kabel fiber optik privat yang disuplai oleh layanan listrik premium PLN. Apakah Demas melihat peluang global companies khususnya terkait EV? Saat ini sudah banyak perusahaan otomotif ternama beroperasi di kawasan industri GIIC. Kota Delta Mas dengan jumlah kontribusi produksi yang cukup signifikan di Indonesia. Untuk produksi kendaraan listrik sudah ada beberapa tenan di kawasan industri. Wah, ini udah ada ya. Selain itu, tentunya peluang dari industri pendukung kendaraan listrik juga akan sangat menarik karena beberapa produsen kendaraan listrik sudah beroperasi di kawasan kota Delta Mas. Oke, ini tanya jawabnya bagus banget ya, banyak info yang kita dapatkan. Mereka udah konfirmasi bahwa mereka fokus di bisnis industri dan komersial, dan mereka juga kasih tahu bandeng mereka hanya sisa 5-6 tahun ke depan. Lalu target laba bersih mereka 50% dari omset. Wow, ini omset pun mereka targetnya juga ada angkanya. Wah, ini oke banget sih.
informasinya banyak banget hal yang positif dari Delta Mas ya. Ini ada industri kendaraan listrik dan lain-lain, data center dan lain-lain. Ini banyak banget tanya jawabnya. Jadi kalian bisa nonton ulang ya dengan pause informasi, pause videonya, maksudnya pause videonya untuk lihat informasi lebih detail. Kita masuk ke informasi lainnya. Nah, ini secara harga Delta Mas ya. Ini mereka di harga yang bisa dikatakan rendah ya. Secara historical mereka pernah di harga 300. Tapi sekarang posisinya di 160-an. Mendekati bottom mereka di 130-an. Ya, ini harga-harga yang sudah cukup rendah. Makanya aku bilang murah ini udah bener ya. Karena historical mereka harganya rendah dan mereka masih mampu untuk naik ke 300 jika ini mereka tiba-tiba omset dan laba bersih mereka terbang. Ini dengan catatan ya, ini bisa ke 300 kalau omset mereka naik dan laba bersih mereka mencapai 1 triliun lebih. Ini bisa, ada kemungkinan. Karena ini juga mereka valuasinya murah. Nah, ini historical mereka top ini 300, bottomnya sekitar 130-an. Ya, ini mungkin banget sih bisa terbang ke 300 kalau kinerja mereka ini tiba-tiba lompat dua ini. Dan satu lagi, dividen mereka tebal banget. Oke ya, ini historical harga menarik. Mereka sekarang di posisi di bawah. Ini kalau mau masuk ya masuk sekarang. Gitu. Ini secara dividen yield mereka ya nih, 16%, 8%, 8%, 13%, 17%, 20%. Wah, ini gemuk banget sih ini dividennya. Nah, ini kalau kalian mengincar dividen yang tinggi, Delta Mas salah satunya. Beli, diamkan selama 5 tahun, take profit dari dividen yield-nya mereka. Atau jangan-jangan kalau kalian beruntung, mungkin harganya bisa ke 300. Jadi kalian dapat dividen yang cukup tinggi, plus harga sahamnya naik ke 300. Wah, ini oke banget sih. Ini berita-berita tentang Delta Mas ya. 21 hari yang lalu paling terakhir, fokus kembangkan lahan di kawasan timur Jakarta. Ini sesuai dengan public expose ya. Kawasan timur Jakarta, data center, 2.200 hektar. Oke, kuartal 3 ini udah lama. Ini kalian ketik aja di sini, di kontan.co.id, ketik aja Demas atau Delta Mas atau Pura Delta Lestari. Nanti muncul berita-berita tentang Demas atau Delta Mas. Kesimpulan, wah ini banyak positifnya dari Delta Mas ya. Banyak hal yang positif. Banyak hal yang positif ini. Ini malah kasih jempol. Oke, nah. Ini uang kas banyak. Utang sangat kecil. Bisnisnya sehat lah ya. Bisnisnya sehat ini. Bisnis sehat. Target marketnya bagus. Ya, target marketnya industri ya. Bagus. Banyak uang. Terus dividen yield tinggi ya. Wah, ini banyak sih, ini banyak bagus ya. Setiap tahun arus kas masuk sangat tinggi. Aduh, ini apalagi ya? Ini banyak banget sih. Margin laba bersih 50% lebih. Kekurangannya apa? Kekurangannya hampir nggak ada ya. Kekurangannya grow-nya ya. Oke lah ya, kita bilang grow-nya ini secara ekuitas mereka kurang menarik ya. Justru ekuitas mereka berkurang. Tapi karena grow-nya sudah ditutupi oleh dividen yield yang tinggi ya, menurutku ini satu hal yang kita bisa oke lah, nggak apa-apa lah gitu kan. Dan apalagi historical harga mereka sudah di bawah kan. Sudah mendekati bawah lah ya. Valuasi rendah. Valuasi murah lah. Valuasi murah.
harga sedang di bawah. Oke lah, harga sedang di bawah. Ini banyak hal banget yang positif dari Delta Mas. Banyak banget. Ini akan berlangsung 5-6 tahun ke depan kan. Kekurangannya ya ini. Kekurangannya bukan saham untuk petik capital gain ya. Capital gain. Namun karena posisi harga sudah di bawah, ada potensi capital gain. Oke, jadi ini bukan saham untuk petik cuan dari capital gain sebenarnya, karena ekuitasnya berkurang. Namun, karena secara historical harganya di bawah, secara valuasi mereka murah, mereka ada kesempatan untuk naik ke 300 lagi. Jadi ada kesempatan mereka untuk kalian bisa meraih potensi keuntungan dari capital gain. Gitu sih. Kekurangannya ekuitasnya mereka berkurang, namun posisi saat ini sih mereka bisa petik capital gain kalau kinerja mereka bagus gitu. Oke sih, ini ada kesempatan ya. Jadi like investasi sudah pasti jawabannya. Kalau aku udah bilang banyak hal yang positif, pasti layak, sangat layak ya, sangat layak. Pakai bold, sangat layak untuk jangka pendek dan jangka panjang. Ini layak, ini bukan buat iseng lagi. Jadi kalian boleh taruh uang yang banyak di Delta Mas. Jadi kemarin dua saham yang kemarin seperti PBRX dan kawan-kawannya itu tidak layak investasi, namun kalian boleh iseng. Tapi kalau untuk Delta Mas, ini nggak boleh iseng, ini sangat layak untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Oke, jangan pakai duit iseng lagi, ini boleh sih. Kalau mau all in ini juga boleh sebenarnya. Karena dividennya tinggi ya. Karena dividen yield tinggi dan ada potensi kenaikan capital gain. Ini siap-siap aja ya. Nah, ini historical udah di bawah dan dividen yieldnya tinggi. Udah, ini siap-siap. Ini menarik banget. Dan paling gitu aja sih. Ini boleh beli untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin panjang makin bagus karena dividen yang kalian dapatkan lumayan banyak gitu. Ini sangat layak lah untuk Delta Mas. Oke, kalau ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh koreksi atau tambahkan di kolom komentar ya. Kalau misalnya ada request saham yang lain juga boleh tulis di kolom komentar, tapi harap antri juga ya. Terus untuk teman-teman yang ingin sahamnya dianalisa juga, kalian boleh cek dulu di kolom search ya. Siapa tahu aku udah pernah bahas kan, misalnya contohnya saham yang GGRM aku pernah bahas. Kalian tinggal search aja GGRM Ludi Hiskia. Jadi kalian tinggal, kalau misalnya ada videonya berarti kalian tinggal tonton, tapi kalau misalnya nggak ketemu ya berarti aku belum pernah bahas. Gitu aja sih paling. Ya udah, sekian untuk Delta Mas, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.